Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil tugas 1 yang bertemakan entropi coding yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Dia Ananta dengan NPM 2217051054. Nama saya Dewi Intan Nabila dengan NPM 2217051045. Saya Gina Hasri dengan NPM 2217051068. Nama saya Fadila dengan NPM 2217051138. Saya Sheila Silvara Sandi dengan NPM 2217051150. Di sini ada jurnal pertama dengan judul entropi coding. Pengkodean entropi adalah metode kompresi data lossless yang berupaya mendekati batas bawah yang dinyatakan oleh teorema pengkodean sumber sama, yang menyatakan bahwa setiap metode kompresi data lossless harus memiliki panjang kode yang diharapkan lebih dari sama dengan entropi sumber. Terdapat dua teknik pengkodean. Yang pertama, Huffman coding, merupakan teknik mengompresi data untuk memperkecil ukurannya tanpa kehilangan sedetail apapun. Yang kedua ada arithmetic coding. Semakin panjang dan semakin kompleks pesan yang dikodekan, akan semakin banyak bit yang diperlukan untuk keperluan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, jurnal kode citra berbasis facial dan entropi coding. Penggunaan teknologi pencitraan medis untuk mendeteksi penyakit pada tubuh manusia yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Penelitian ini menghasilkan kode citra medis berbasis fraktal dengan kinerja yang baik menggunakan teknik pengkodean aritmatik. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan metode kompresi ini efisien dalam menghasilkan citra medis yang terkompresi dengan baik tanpa kehilangan informasi penting. Contoh dari kode citra berbasis facial dan entropi coding ini, misalnya gambar dua dimensi yang digunakan untuk menyimpan peristiwa. Citra digital mempunyai panjang dan lebar atau dimensi N dikali M dan ditulis menggunakan matriks berukuran N sebagai baris dan berukuran M sebagai kolom. Untuk contoh gambarnya ada di sebelahnya. Jika Anda memiliki gambar berukuran 256 dikali 256 px, gambar tersebut akan direpresentasikan secara numerik menggunakan matriks 256 dikali 256. Contoh dari matriks gambar adalah kolom koordinat 0,0 pada px pertama memiliki nilai intensitas 0, menyatakan bahwa warna putih hitam. Px dekati 0 cenderung berwarna kehitaman. Sedangkan Px dengan nilai mendekati 255 cenderung berwarna putih berdasarkan besar kecilnya nilai suatu Px yang mewakili nilai keabuan. Contoh gambarnya ada di sebelahnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Gina. Baik, terima kasih. Pada jurnal kedua, ini akan membahas Fast and Efficient Entropy Coding Arsitektur for Massive Data Compression. Di sini, jurnal itu menyajikan arsitektur dengan kompleksitas rendah untuk membuat kode yang paling representatif dari setiap keluarga, seperti versi umum, P2PLC, MKey, M, dan versi AC dengan panjang tetap. Evaluasi dilakukan dalam berbagai kondisi pengkodean untuk efisiensi kompresi dan throughput komputasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa P2PLC dan TANS memberikan rasio kompresi tertinggi dalam banyak kasus.
Sementara pembuat kode AC dengan kata kode panjang tetap memiliki throughput tertinggi. Contoh fast and efficient entropy coding. Di sini kita menggunakan contoh mainan, digunakan Px sama dengan 0, menghasilkan 0,8. Daun pertama yang disambung adalah L2 dan L3 pada tingkat terdalam pohon biner, diikuti oleh L4 dan akhirnya L1. Pada diagram V2LC, rangkaian simbol asli M sama dengan 000 dipetakan W1 sama dengan 0, sehingga 3 simbol dapat dikodekan dalam 1 bit. Efisiensi kompresi skema ini ditentukan oleh panjang bobot urutan simbol dan panjang kata sandi. Berikut adalah rumusnya, di mana PW adalah probabilitas kata sandi WJ, LK bahwa kata sandi ini diberikan misal PW 2 sama dengan PL4. Rumus di atas membagi rata-rata panjang kode word dengan rata-rata panjang barisan. Dengan membagi panjang data terkompresi dengan panjang data asli sebesar akan meningkatkan efisiensi skema V2VLC. Perbedaan antara E dan entropi sumber disebut redundansi dan didefinisikan sebagai R digunakan untuk menilai optimalitas skema pengkodean. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada contoh fast and efficient entropy coding architectures for massive data compression. Di sini, R digunakan untuk menilai optimalitas skema pengkodean. Terdapat contoh di bawahnya. Lalu selanjutnya ada New Entropy Coding Technique for Data Compression. Jurnal ini membahas masalah kompresi urutan bit dari sebuah sumber acak, di mana setiap bit memiliki estimasi probabilitas yang mungkin bergantung pada nilai-nilai bit sebelumnya dan informasi lain yang tersedia. Fokusnya adalah pada pengkode yang dapat beradaptasi per bit, sehingga efisien dalam mengkompresi urutan dengan ketergantungan yang kompleks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada contoh dari jurnal A New Entropy Coding Technique for Data Compression. Di sini contohnya yaitu mempertimbangkan pohon untuk bit 4 dari desain kode C5. Set kata kode adalah 1,01,001,00 dan panjang kata kode yang diharapkan adalah L sama dengan 1 min P ditambah 2P, 1 min P ditambah 3P2, 1 min P ditambah 3P3 sama dengan 1 ditambah P ditambah P2. Setiap kata kode menghasilkan 1 bit output di node A, sehingga jumlah yang diharapkan dari output bit per input bit pada node ini adalah N sama dengan 1 per L dan probabilitas bahwa bit outlet di node A adalah not P3. Jadi, pada node A memiliki pasangan min N, Q sama dengan 1 per 1 plus P ditambah P2, P3. Dapat dilihat pada gambar contoh di bawahnya. Selanjutnya di sini ada 3 link. Kami mengambil dari 3 jurnal, yaitu Kode Citra Basic Fractal and Entropy Coding, yang kedua Fast and Efficient Entropy Coding Architecture for Massive Data Compression, dan yang ketiga A New Entropy Coding Technique for Data Compression. Baik,
Cukup sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.